Kan mungkin karena pandemi ini kan jadi kita banyak apa ya, nggak banyak ketemu orang ya kemarin ini ya. Kayak kita liburan sih tetap memang kita berpergian, tapi kita em, menjaga banget ketemu banyak orang karena masih jaga-jaga aja in case gitu kan, karena ya kadang air suka tiba-tiba demam atau apa gitu. Jadi kemarin ketemu lagi sama yang sebaya kan, jadi ya kayak gitu ternyata reaksinya lucu banget. Less to ask, more to love. It embraces the authenticity of things. As a brand concept of Nera, very happy to have you all here. And we also invite our brand ambassador, Mr. Amazoni, and also his beautiful wife, Iris Stella, to enjoy the great shopping experience in our new store and share their heart-touching experience with kids. That's why in this grand launching, we bring up the theme, better decision for the better future. Therefore, women will never stop to innovation, creating the high quality, sustainable, and also eco-friendly products for all parents and kids in Indonesia. Selamat sore semuanya teman-teman wartawan. Selamat sore. Ya ini benar-benar nggak ini ya, saya mohon maaf kalau misalkan agak telat tadi 15 menit. Cuma memang ini dari puncak. Oh. Saya dari puncak jauh-jauh menyempatkan karena ini acara yang cukup luar biasa ya. Pertama-tama saya congratulations untuk Moi Mom yang sudah membuka cabang baru di sini ya, di Ion BSD. Sebagai brand ambassador tentunya di sini adalah kenapa alasan saya menerima Moi Mom sebagai brand ambassador Moi Mom, karena hal yang unik yang semua orang tahu kalau berhubungan dengan baby pasti ujung-ujungnya ke ibu. Tapi di sini ditawarkan sebagai laki-laki yang sebagai ikoniknya. So saya sangat excited sekali dan bisa memberikan sesuatu hal yang positif kalau bukan cuma hanya seorang ibu yang berperan dalam pengembangan anak, tapi bapak atau laki-laki sangat penting juga untuk hidup pertumbuhan anak kita. Setuju, makanya sekarang ada istilah 2, 1, congratulations! Telah resmi dibuka Lemon Store di lokasi Kanapian Mall BSD City. Tepuk tangan yang meriah dong teman-teman. Ya boleh. Terima kasih sekali lagi Kak Iris, Kak Amla, dan juga Miss Angela. Boleh sekarang kita kembali lagi ke dalam ya untuk melangsungkan sesi talk show. Lagi dialog bapaknya juga lucu ya. Oke, aku pengen bahas sedikit nih mengenai topik Dads yang siaga. Ini adalah mungkin bisa dikatakan pengalaman ketiga ya menjadi sosok Dads yang siaga kehamilan. Pengalaman-pengalaman sebelumnya ada nggak sih? Mungkin karena aduh anak kedua atau mungkin wah anaknya perempuan gitu. Dari pertama, kedua, dan ketiga tentu pasti berbeda-beda semuanya. Dan apalagi kehamilan yang ketiga ini perempuan. Jadi kalau ditanya ngidam, Iris sebenarnya saya yang ngidam. Kebalik justru ya? Kebalik. Iya. Dan kehamilan tiga kalinya ini menurut saya adalah kehamilan Iris yang paling membahagiakan menurut saya bisa bilang seperti itu. Karena tidak ada masalah, dimulai dari insya Allah tidak ada masalah sampai persalinan. Amin. Dan kedua juga Iris selalu bahagia, dan baik dari Iris dan saya kita sama-sama produktif untuk mempersiapkan masa depan dari anak-anak kita nanti. Jadi menurut saya excited banget sih dengan kehamilan ketiga ini ya. Dan alhamdulillah gitu ya,
dengan perempuan, jadi bertambah berpasangan. Dalam perut ibunya kayaknya ada adik aku deh. Dan dia udah mencari perhatian lebih supaya ya ibunya tetap memperhatikan kita semua, tetap memperhatikan dia terus gitu. Jadi wah, gelendotan terus lah sama Iris, nggak pernah mau lepas sama Iris gitu ceritanya. Dan cerita yang paling serunya lagi tuh kehamilan yang sekarang dari anak kami yang ketiga ini, yang perempuan aktif banget, alhamdulillah sehat, terus juga tumbuh mirip saya sih kayaknya. Udah kelihatan ya Bangnya. Ini Harusnya mirip harapan saya. ya, harapan. Baby, mommy boy and baby girls. Harapannya biasanya kalau bapak-bapak gitu ya, kalau anak perempuan harus mirip sama bapaknya, jadi nanti kalau sudah punya pasangan akan keinget muka galak bapaknya terus. Karena dia pasti akan mencari sosok seperti bapaknya. Oh iya benar, cinta pertama dari anak gadis adalah bapaknya dulu. Seorang istri dan untuk saat ini di rumah masih jadi yang paling cantik ya, masih jadi the queen of the house gitu. Apa sih yang dimaksud dengan definisi ayah siaga? Dan Kak Amar sudah ada di kategori itu atau belum sih? Silakan dijawab. Sudah sih, sudah termasuk ya. Sudah termasuk dong ya. Ya, bahkan saat sebelum aku hamil sih sebenarnya gitu, karena memang ya siaga banget sih, apalagi sekarang ya, sekarang kan semakin sibuk tapi selalu ada nyempetin waktu untuk ngecek keadaanku gitu, terus selalu ya nanyain hal-hal seperti itu sih, walaupun misalnya kita sekarang sudah berjarak ya karena lokasi syuting gitu, tapi tetap dia siaga banget gitu. Dan ya semakin senang sih, apalagi kan sekarang kita dapat sesuai keinginan ya, kita kan pengen banget punya anak yang sepasang, satu cowok satu cewek, akhirnya dapet, jadi kayak kebahagiaannya berlipat-lipat sih. Definisi ayah siaga menurut Iris Bella itu seperti apa sih? Right, ayah siaga itu yang pasti harus ada terus ya, present untuk kita, terus nggak hanya present aja tapi ikut terlibat, ikut peduli gitu ya. Terus emang karena yang menentukan kesehatan kehamilan, kesehatan janinnya, kesehatan ibunya itu memang salah satu the biggest support system tuh pasti dari suami gitu ya. Itu lebih daripada support dari keluarga, daripada yang lain, itu number one itu pasti dari suami gitu. Jadi sangat amat diperlukan banget ayah yang siaga gitu. Nah alhamdulillah sudah memenuhi banget gitu. Jadi senang, mudah-mudahan Amelia sehat terus sampai nanti hari melahirkan. Amin, amin. Jadi salah satu kata kuncinya adalah be present, harus ada, meskipun sekarang dari fisik jauh ya, satu di punya. Masa terbaik untuk bisa memberikan kenangan-kenangan dan pelajaran-pelajaran yang di bawah alam sadarnya dia. Jadi itu harus selalu dibonding lah istilahnya. Kita harus ditanamkan terus setiap hari. Jadi bagaimanapun sibuknya, kita harus bisa menyempatkan waktu. Kalau saya sendiri, saya menyempatkan waktu untuk tatap muka sama ayah. Even itu sesibuk apapun. Tatap mukanya langsung, jadi nggak Langsung. FaceTime ya. Yes. Langsung benar-benar. Tapi ya setuju sekali, karena memang usia air sedang menyerap apa yang kita tidak ajarkan. Jadi memang untuk bonding, kasih sayang orang tua, pengalaman. Udah sempat mention nih, katanya baby air itu sudah paham bahwa kayaknya sebentar lagi akan ada adik aku nih. Sebenarnya ada pemahaman yang diberikan gak sih Kak Iris, kayak mungkin atau seperti apa cara untuk menyampaikan pesan ini ke baby air? Pasti sih kita udah terus sampein sih ke anak kita, walaupun Air itu belum bisa berbicara, tapi dia sudah mengerti banget apa yang kita ucapkan ke dia gitu. Jadi setiap hari kita tanamkan terus gitu, kamu mau punya adik, terus kayak selalu dilus gitu. Walaupun kadang awalnya ditampok dulu kan perutnya, aduh gitu kan, tapi lama-lama dikasih pelajaran pelan-pelan, terus disuruh cium supaya masa dia tahu ada sesuatu nih di dalam sini, di dalam perutnya ibunya gitu. Seperti itu sih kita kasih tahu, dan juga ya pokoknya kita tanamkan sejak dini bahwa kamu tuh tidak akan pernah nanti kehilangan kasih sayang kami kok gitu. Jadi kita akan pasti berbagi, dan kamu nanti akan menjadi kakak, apalagi adikmu perempuan, jadi udah kita ajarin sejak ini. Oh ya, itu gemes banget. Jadi pengen punya anak kedua juga nih. Pengalaman juga ya, mencari stroller, terus juga
kita pasti pengen yang terbaik buat anak. Mhm. Tapi di sini pengen yang terbaik buat anak juga sebenarnya terbaik juga untuk kita. Ya. Memudahkan untuk kita bawa-bawa traveling, memudahkan kita untuk membersihkannya, memudahkan kita untuk masukin ke dalam mobil, bagasi gitu ya. Jadi dan enteng juga sekaligus juga membuat kenyamanan buat anak kita. Oke. Nah, di sini yang saya amazing ya, kalau untuk apa ya, kayak untuk melipat ini stroller itu agak susah ya. Saya Iya. ngerasain banget biasanya harus pencet Dari ini, samping, dari dari samping, bawah. dari sini, gitu kan. Yang lain di sini teman-teman media pasti udah pernah punya pengalaman yang sama seperti saya ya. Nah tapi kalau ini yang menariknya adalah ini cuma cukup ya satu Wow. sudah selesai gitu loh. Jadi Ini yang bener satu kali pencet gitu. dan ini rasanya enteng banget. Mungkin berapa kilo ya cuma? Oh. Ya ini cukup enteng banget. Lalu kalau kita mau naikin lagi ini cuma hanya sama. Oh, oke. Cuma pakai satu tangan. That's why my mom one hand for stroller. Yeah. Luar biasa. Boleh dong tepuk tangan dong. Ini adalah impian dari para orang tua yang kalau lagi ngajak anak dulu, ke tengah dulu ya. Oke. Lagi. Oke, ini yang agak nyerong udah dapat semua, sudah aman. Oke, sebelah sana juga sudah ya. Baiklah, thank you so much Miss Angela. Terima kasih juga Kak Amar, Kak Iris. Kita lanjut ke sesi press. Ya, pertama memang ini adalah kewajiban saya sebagai brand ambassador dari One Hand for Stroller. Terus kedua juga menjadi tanggung jawab saya untuk bisa memberitahukan tentang arti dari seorang suami, ayah. Khususnya juga stigma masyarakat atau stigma seorang ibu, pasti ibu tahu segalanya. Yes, itu memang betul. Ibu yang paling tinggi derajatnya itu memang betul. Tapi tetap bukan berarti seorang ibu tidak membutuhkan seorang ayah. Arti peranan ayah itu sangat penting juga di hidup anak. Nah, makanya lewat dari sebagai ambasador di sini, icon dari My Mom, saya juga ingin menyampaikan tentang campaign seperti itu, sebuah movementnya seperti itu, yang diimplementasikan dengan stroller One Hand for Stroller ini, begitu. Ini seneng gak sih punya suami yang wawasannya luar biasa nih? Biasanya bapak-bapak kan terima jadi aja, apa-apa istri, apa-apa ibu, gimana? Alhamdulillah ikut senang banget sih, maksudnya ya menurut aku brand My Mom ini memilih sosok yang pas banget karena memang suami aku ya termasuk yang sangat siaga banget. Jadi dia juga bukan yang kalau misalnya istrinya hamil apalagi kayak untuk belanja perlengkapan hamil, perlengkapan baby itu udah diserahin aja. Aduh nggak tahu itu apaan sih kan biasanya bapak kan gitu kan ya, itu buat apaan? Yaudah pokoknya yang perlu aja deh beli deh gitu kan biasanya kayak gitu. Tapi dia tuh concern banget pengen tahu gitu. Oh ini tuh buat ini ya, ini tuh buat ini. Oh jadi kamu perlu ini juga. Jadi dia tuh kayak teliti banget keperluanku tuh dia tahu juga karena memang saat nanti bayinya udah lahir terus biasanya kan ada apa ya jadwal malam gitu ya shift-shiftan jadi nanti kalau misalnya lagi tepar banget biasanya suami ikut bantuin juga nyusuin. Kalau misalnya aku lagi tidur lelah banget dia suka segen banget untuk membangunin, jadi biasanya ada stok ASI kan di kulkas terus dia panasin terus taruh lagi ke botolnya apa segala macam, jadi udah ngerti gitu step-stepnya perlengkapannya botol-botolnya gitu. Jadi, Dan itu bentar lagi akan terulang lagi gitu, jadi ya alhamdulillah senang. Bang, kabarnya benar atau sendirian? Ya kamu yang ngidam. Bisa diceritain kenapa? Jadi saya lagi ngidam beli sepatu, Mas. Ngidamnya belanja mulu. Aku sampai heran, ini orang ya ampun belanja mulu. Aku perasaan aku juga nggak gitu-gitu amat gitu. Dia jadi itu ada. Saya tuh orangnya yang paling
paling malas sebenarnya untuk kayak belanja e-commerce kayak begitu ya. Online gitu ya, scroll lihat-lihat Instagram tentang produk-produk. Tapi nggak tahu kenapa memang bulan-bulan ini kok kayaknya itu banget gitu. Bahkan sampai saya tuh saking gabutnya gitu kan, saking beli apa aja, hal-hal yang nggak penting saya beli gitu, yang kecil-kecil gitu kan. Terus saya pikir apakah ini namanya ngidam ya? Saya nggak tahu deh. Cuman yang jelas kalau saya ngerasa dengan kehamilan Iris yang sekarang itu saya lebih, karena perempuan, jadi saya mau apa ya? Aura saya aura perempuan nih. Waduh. Termasuk belanja itu. Salah satunya itu. Kedua apa ya? Perawatan. Iya, suka perawatan. Tiba-tiba aku libur nih hari ini syuting, aku mau ke ini ya, ke dokter Caca, dokter kulit gitu, ke estetik. Ngapain? Aku mau facial, mau ini. Kok aku ya sendiri aja biasa-biasa aja loh, ke bapaknya. Kan kamu lagi hamil nggak boleh. Iya sih emang. Nggak ada malah kali ini nggak ada. Nggak ada. Beda sama kayak. Tapi apapun itu yang dilakukan ya selama masih positif kan ya kenapa enggak gitu. Ya kita juga Toh beli untuk keperluan syuting juga kan. Oh, iya. Gitu. Jadi ya udah gitu. Entah beli barang juga Buat- kebutuhan juga. bisa ya alasannya ya. Habisin budget berapa, Pak? Dalam belanja. Aku bahkan nggak tahu berapa mas. Perawatan dan belanja ya. Saya suka produk-produk lokal. Saya suka produk-produk lokal yang bagus taste-nya, karena itu kan sebagai saya lihat karena kan saya juga bergerak di dalam UKM untuk bisa membantu memfasilitasi UKM. Jadi memang saya lihat produk-produk unggulan dari lokal yang bisa saya ajak kolaborasi. Ya jadi saya beli. Kalau untuk nominalnya sih sebenarnya ya variatif sih mas, variatif. Ada yang mahal, ada yang murah, ya depends lah. Tapi berapa budget yang dikeluarkan itu rahasia. Tapi sempat ini nggak sempat kelas kontrol begitu tahu, wah budget sekian. Ya over budget. Biasanya aku ya kayak gitu mas. Biasanya lo kok ini kenapa begini, kamu belanja berapa ini udah sampai segini gitu kan. Kamu belanja apa aja, sepatu lagi, seminggu beli 4 sepatu. Astagfirullah, aku bilang syuting Kan juga pakainya nggak itu- sebanyak itu kali. Tapi kan itu jadi investasi. Sneakers kan jadi investasi. Kayak update gitu tentang Air kemarin Air sempat kredit sama Kiano main ke rumah seperti Oh, apa iya. sih, tapi masih malu-malu gitu. Iya. Memang kan mungkin karena pandemi ini kan jadi kita banyak apa ya, nggak banyak ketemu orang ya kemarin ini ya. Kayak kita liburan sih tetap memang kita bepergian, tapi kita menjaga banget ketemu banyak orang karena masih jaga-jaga aja in case gitu kan, karena ya kadang Air suka tiba-tiba demam atau apa gitu. Jadi kemarin ketemu lagi sama yang sebaya kan, jadi ya kayak gitu ternyata reaksinya lucu banget, nurunin aku sih karena aku tuh waktu masih seumuran Air juga, masih toddler gitu kan pemalu banget, ternyata nurunin sayang ke Air juga gitu. Tapi perlahan-lahan kita lagi ngajarin dia, sekarang udah mulai sekolah lagi, jadi ketemu sama teman-teman yang seumurannya, jadi untuk membangun percaya diri dia gitu. Umur Air 1 tahun 8 bulan. 19 bulan. 19 bulan. Orang dalam menarik juga setiap Kiano mau pinjam barang Air tuh kayaknya dia kurang nggak mau gitu, tapi gimana cara mengajarkan diri mengerti sama kayak ini supaya Air mau berbagi sharing gitu ya. Ya kayak hari ini adalah pertama kalinya Air sekolah. Bayangin tuh, 19 bulan udah sekolah. Masih kita semuanya belum. 19 bulan udah sekolah. Fungsinya untuk dia agar bersosialisasi sih dengan teman-teman sebayanya. Karena dia butuh itu. Saat ini kan memang kita tinggal itu di townhouse lah ya. Jadi yang memang nggak ada anak-anak juga di sana Masih masing-masing. rata-rata lebih kecil, masih baby Iya. gitu. Jadi dia memang kurang bergaul sama yang seumurnya Betul. dia gitu. Jadi lagi perlahan-lahan kita ajarin untuk berbagi. Keluarga juga yang
saudara-saudara yang seumur dia juga jauh gitu, jadi Iya. iya lagi belajar. Termasuk menyiapkan investasi juga ya. Jelas. Menyiapkan investasi untuk air sama beli rumah tuh ya. Gimana? Jelas. Jadi memang selagi kayak kita kan sebagai public figure, ya tentu ya siapapun bagaimana status kita pun gitu kan, investasi itu sangat diperlukan sekali. Baik itu investasi, asal bukan investasi yang kayak murah banget itu ya, tapi investasi untuk jangka panjangnya. Masa depan. Jadi kayak anak kita udah harus bisa, kalau saya selalu bilang sama Iris, kita nggak perlu harus terlihat sebagai orang yang berkecukupan lebih, nggak penting. Tapi bagaimana kita bisa settle untuk kedepannya anak-anak kita, dari mulai sekolahnya kita nggak perlu lagi harus memikirkan nantinya bagaimana. Budgetnya gitu. Semuanya udah ada plan-plannya sih. Tapi apa nggak terlalu dini banget? Raya masih kecil banget. Emang harus sedini mungkin atau Ini gimana? dari dia belum lahir udah dia udah harus udah dipersiapkan. Kita nggak tahu yang lain, tapi Sedia kalau payung menurut sebelum hujan. kalau menurut kami, kita tuh harus mikirin jangka 5 sampai 10 tahun lagi ke depan sih. Kita akan seperti apa dan mau gimana. Walaupun belum tentu juga umur kita sepanjang itu ya. Tapi ya insya Allah kita harus mempersiapkan dulu. Cemburu katanya kan ya. Iya, cemburu banget, terus gak mau lepas ya dari aku gitu, pengennya digendong mulu, gak mau lepas. Makanya kalau setiap kali mau pergian kayak tadi aja itu harus mindik-mindik dulu, ngumpet-ngumpet gitu. Jangan sampai dia lihat, karena kalau sampai lihat nangis, pengen ikut nangis jerit gitu. Jadi nggak bisa lepas ya. Tapi begitu manja banget bang. Tapi kalau nggak ada aku, pinter banget. Jadi kayak lagi manja, lagi fase manja. Nanti adanya akhir dekat sama aku. Manjanya sama kamu, oke. Air kalau kamu suka main wastafel juga ya kayak katanya ya. Terus kalau dilarang marah ya. Suka main wastafel. Wastafel, oh iya, ada momen itu sih memang, fase itu. Itu gimana? Fase, iya kayak gitu. Kayak anak kecil paling suka kayaknya main sama air kan gitu. Terus dia paling seneng banget kalau diajak cuci tangan gitu, cuci kaki. Misalnya lagi main apa gitu, lagi rewel, terus kita ajak cuci tangan, cuci kaki, langsung mau gitu. Jadi lucu banget. Tapi fase itu udah mulai ini sih lewat gitu. Sekarang lagi sukanya main mobil-mobilan. Tapi dia udah ngerti kalau main sama sebelah itu dia ngerti belum sih? Kayak masih ada kurang-kurangnya gitu, mungkin dia ya tadi Masih malu-malu, anaknya masih malu. tapi itu kemarin potong rambut katanya ya. Iya, jadi kita mau bikin kayak ala-ala Korea ya, kan lagi pada demam Korea nih. Jadi Itu iseng. ala-ala ini mus. Hah? Mus. Belakangnya, iya mus, tapi depannya tuh Mus tuh karakter nanti di Madu Murni ya. di film kami. Di film kami sebentar lagi mau tayang. Jadi besok. belakangnya itu panjang, jadi itu kan namanya mulet kan, tapi depannya tetap bapaknya maunya belakangnya kayak gitu sekarang, tapi depannya emaknya maunya gaya Korea. Jadi Korea Mix mulet. berarti ya. Tahu deh. Tapi tampil menggemaskan, genit juga sama perempuan kemarin di Iya, anehnya dia itu kalau sama anak perempuan tuh lebih akur. Daripada akur sama akur suka genit. Genit, iya genit gitu. Bagus daripada genitnya malah lagi. Penting banget. Ya, masa-masa umur anak kita yang seumur-umuran air gitu ya, ataupun mulai dari nol, itu nggak akan bisa terulang lagi. Satu hari kelewat, itu nggak akan bisa terganti lagi gitu. Jadi di saat masa-masa dia lagi membutuhkan sebuah kenangan, kebahagiaan, karena kita percaya atau enggak gitu ya, terkadang kita tuh suka melakukan sesuatu hal yang sebenarnya kita tahu itu benar atau itu salah, tapi kita masih melakukan dan ada kontak batin di situ. Nah, pertanyaannya kan berarti lingkungan sebenarnya yang berpengaruh kan. Nah, lingkungan ini bukan berarti pertemanan menurut saya, tapi lingkungan ini berhubungan dengan orang tua. Kalau peribahasa tidak akan jatuh jauh buah dari pohonnya, ya
itu sangat menurut saya itu confirm sih, karena semuanya itu berdasarkan dari orang tuanya bagaimana bisa mendidiknya. Ya insya Allah kami bisa belajar, kita karena kami juga masih belajar ya, Orang tua baru. orang tua baru lah, masih belajar. Cuman itu sih yang menurut saya sangat penting. Gitu ya. Kakak-kakak, maaf ya, waktunya sudah habis. Sebentar lagi kan, Ya, maaf banget, soalnya sudah mendapat kode juga. Nanti kita mungkin kalau misalnya masih ada waktu di akhir acara masih bisa dilanjutkan besoknya ya. Kita sudahi dulu. Nggak sih, maksudnya kan kamar dan Pak Iris pernah ada di kelas kehilangan bayi kembar akhirnya diberikan seorang ayah dan sekarang diberikan kebanyakan berkah yang luar biasa sampai di kembar kita. Ya itu karena itu semua kita belajar ya. Ya alhamdulillahnya untuk pertama kali Iris hamil, kita belajar, dikasih pelajaran sama Allah yang luar biasa, yang makanya itu keluarlah semua yang tadi kita sebutkan. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran untuk para orang tua muda dan yang akan menjadi orang tua gitu, untuk bisa menjadi. Ya, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk waktunya. Tidak terasa juga nih kita sudah arah, tapi aku mau informasikan sekali lagi dan tidak bosan-bosan, jangan langsung pulang ya, karena masih ada goodie bag yang menanti untuk rekan-rekan media sekalian. Sudah kita siapkan barang-barangnya. Sekarang kita akan bersama-sama merasakan seperti apa sih sensasi berbelanja di Store Moimo. Jangan lupa bahwa saat ini ada promo pembelian stroller gratis hip seat. Sekali lagi, pembelian stroller bisa mendapatkan hip seat secara gratis. Kemudian hadiah gratis untuk pembelanjaan apapun dengan minimal Rp100.000 saja. Ada diskon juga. Ya oke, sip, yuk kita lanjut.